berusaha memberikan nasihat, walaupun nasihat itu enggak didengar, tapi yang jelas mereka punya alasan. Kalau andai kata ini diadili di hadapan Tuhan, bahwa saya sudah menyampaikan kebenaran, nasihat sudah saya sampaikan. Nah, ini kelompok ketiga. Nah, itu berakhir pada ayat 164 kemarin. Jadi Bani Israel terbagi dalam 3 kelompok menghadapi sikap dan ujian Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sesungguhnya gambaran cerita ini itu bisa terjadi di masyarakat manapun. Nah, saya perlu menyampaikan, ada semacam rumus di dalam Al-Quran itu, kata para ulama ahli tafsir. Jika Al-Quran itu menyampaikan sebuah kisah, dan Quran tidak menyebut waktu dan tempat tertentu, nah dalam kasus ini Quran tidak pernah menyebut di mana tempat itu. Hanya Quran menyebut bahwa tempat itu terjadi di sebuah perkampungan yang dekat pinggir pantai. Apa nama negerinya? Quran tidak menyebut. Kapan tahun peristiwa itu terjadi? Quran tidak pernah menyebut. Nah, maka rumusnya di dalam Al-Quran, jika seperti itu cara penyampaian Al-Quran, tidak menyebutkan tahunnya, tidak menyebutkan tempatnya, tidak menyebutkan pelaku secara khusus, maka kisah itu bisa terulang dan bisa terjadi pada umat manapun. Yang perlu kita ambil adalah iktibar atau pelajarannya, bahwa jika kita berbuat terus-menerus menentang hukum-hukum Allah, ya walaupun mungkin sekali, 2 kali nggak nampak ada azab itu. Tidak turunnya azab bukan berarti Allah lengah. Tidak turunnya azab bukan berarti Allah nggak tahu. Itu punya banyak makna. Bisa saja Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk balik ke jalan yang benar. Bisa saja itu adalah cara Allah yang kita sebut dengan istilah istidraj. Dibiarkan aja terus. Dalam kondisi manusia semakin lengah dan lalai dengan kemaksiatannya, saat itulah tiba-tiba azab turun. Jadi ketika berbuat maksiat lalu kemudian nampak nggak ada hukuman sanksi waktu itu bukan berarti Allah nggak tahu. Itu yang harus kita pahami dari cerita ini. Insya Allah kita akan lanjutkan ke ayat 165 dan seterusnya. Nah, lalu kemudian ketika sudah terus berkelanjutan perbuatan maksiat itu berjalan, maka muncullah azab Allah. Dalam ayat 165 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, falamma nasu ma zikru bih, ketika orang-orang yang berbuat maksiat itu telah lupa akan apa yang kami peringatkan pada mereka. Yang diperingatkan itu akan turunnya azab jika telah melanggar perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, telah lupa, bahasa Al-Qur'annya telah lupa. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya perlu menjelaskan kata yang dimaksud oleh Al-Qur'an telah lupa. Kita itu seringkali berpikir, apalagi kalau berpikir cara berpikir fikih, kan orang lupa itu kan kalau dia berbuat karena lupa kan nggak mesti harus dihukum. Nah, itu kalau berpikir fikih seperti itu. Kita misalnya sholat, lalu kemudian ada bagian tertentu yang kita lupa, lalu kemudian dalam perjalanan diingat, ya paling-paling diselesaikan dengan sujud sahwi saja, dan itu tidak dianggap salah. Nah, tapi kenapa dalam bahasa Al-Quran orang Bani Israel itu lupa, lalu kemudian akibat lupanya itu mereka dihukum? Nah, itu makanya para ulama tafsir panjang lebar menjelaskan makna lupa di sini. Nah, satu di antaranya penjelasannya adalah makna lupa di sini bukan berarti lupa seperti kita nggak ingat sama sekali. Ini adalah bagian dari proses kejiwaan. Mari kita coba, misalnya ada orang yang ngasih kita nasihat. Ketika nasihat itu baru datang, dengung nasihat itu masih keras terasa di telinga kita. Sehari masih ingat, 2 hari, tapi lihatlah, waktu berjalan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu efek dari nasihat itu lama-lama hilang dari hati kita. Enggak pengaruh lagi.
Tapi ketika nasihat itu baru masuk ke telinga kita, mungkin efeknya masih terasa. Mungkin saat itu kalau nasihat itu baik, itu masih bergema di hati kita bunyi nasihat itu. Kalau itu nasihat berbentuk mencegah kemungkaran, mungkin kita tidak mau melaksanakan karena mendengar nasihat itu. Tapi tunggu waktu berjalan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi yang dilengkapi dengan hati yang memang sudah punya niat untuk membangkang, maka pengaruh dari nasihat itu lama-lama hilang. Nah, ketika pengaruh dari nasihat itu hilang, maka manusia akan menjadi tidak terkontrol lagi perbuatan. Nah, itu yang dimaksud oleh Al-Quran lupa. Artinya pengaruh dari nasihat, pengaruh dari ajaran agama nggak ngefek lagi bagi kehidupan dia, nggak berpengaruh terhadap jiwa. Itu dalam bahasa Al-Quran orang itu sudah disebut lupa. Bukan lupa seperti kita memang nggak ingat, tapi ini lupa yang karena pengaruh kotornya hati itu, lalu kemudian melupakan, mengalpakan ajaran-ajaran agama. Nah, kita boleh rasa, misalnya kalau kita memang rajin di majelis-majelis taklim, jadi apa yang kita dengar itu sangat terngiang-ngiang di kepala. Tapi semakin lama tak hadir, itu semakin jauh efek dari nasihat-nasihat keagamaan itu. Nah, itu kita juga bisa dianggap lupa. Dalam bahasa Al-Quran yang seperti itu disebut lupa. Nah, orang Bani Israel itu seperti itu. Dinasihatkan oleh kawan-kawannya bahwa perbuatan-perbuatan melanggar kegiatan di hari Sabtu itu berakibat akan turun azab. Sekali, 2 kali didengar, tapi lama-kelamaan itu pengaruh dari nasihat itu sudah nggak ada lagi. Maka mereka dianggap sudah lupa. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Falamma nasu, ketika mereka telah lupa, ma zukiru bihi, akan apa yang diperingatkan kepada mereka dalam hukum agama mereka. Apa yang kemudian Allah lakukan? Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Artinya secara tersirat ayat ini ingin ngomong bahwa kami turunkan azab, tapi di antara 3 kelompok tadi yang memberi nasihat itu kami selamatkan, nggak kena hukuman. Jadi Quran langsung ngomong anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan golongan yang tadi menasehati atau mencegah dari perbuatan jahat. Cuman kita tidak tahu nih, Quran nggak nyebut kelompok mana, kan karena ada 2. Ada yang terus-terusan memberi nasihat walaupun nggak didengar, ada yang memberi nasihat karena merasa nggak dengar berhenti. Jadi para ahli tafsir lagi beda pendapat, apakah kedua-duanya diselamatkan Tuhan dari azab ini, atau satu kelompok yang terus bertahan walaupun nasihatnya nggak didengar. Nah, tapi kebanyakan ahli tafsir menyebut bahwa dua-duanya Allah selamatkan, dan ini sunatullah. Kita boleh lihat di ayat-ayat yang lalu ketika Allah menceritakan umat-umat terdahulu yang dihancurkan, maka nabinya Allah selamatkan dulu, yang mengikut dan beriman kepada Nabi Allah selamatkan. Maka tinggallah dalam kelompok itu yang betul-betul berbuat maksiat, dan itu betul-betul dihancurkan. Nah, sekarang ayat ini juga menggambarkan itu. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang-orang atau kelompok yang berusaha mencegah dari perbuatan jahat atau perbuatan maksiat. Kata para ulama tafsir, umumnya ini 2 kelompok itu. Lalu tinggal satu kelompok yang terus berbuat maksiat itu. Wa akhazna alladzina zalamu, dan kami siksa, kami azab kelompok yang berbuat zalim. Dengan apa azab itu kami berikan? Bi azabin ba'isin, dengan azab yang sangat keras. Nah, inilah di ayat yang lain sebentar lagi, kunu kiradatan khasiin. Mereka dirubah menjadi monyet, dan di surat Al-Baqarah dijelaskan dirubah menjadi monyet dan babi. Walaupun nanti para ahli tafsir masih beda pendapat, dirubah jadi monyet dan babi itu apakah betul-betul fisiknya berubah atau hati mereka sesungguhnya sudah
berkelakuan seperti monyet dan babi. Ini masih beda tafsir. Tapi beberapa tafsir yang sampai hari ini kita lihat dalam kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ulama yang di abad modern ini pun, mereka masih menyebut bahwa kejadian itu betul-betul secara fisik dan hati mereka dirubah menjadi monyet dan babi. Maka di tafsir yang ditulis oleh salah seorang ulama dari Syria itu, beliau menyebutkan begini: karena merasa sudah gak nyaman dengan orang-orang yang terus berbuat maksiat, maka kemudian orang kampung itu, orang negeri itu, kelompok-kelompok yang memberi nasihat itu memisahkan diri. Artinya mereka membuat kelompok sendiri, walaupun masih tinggal di kampung, tapi aktivitas mereka sudah terpisah. Jadi mereka bikin batas, bikin dinding. Nah, yang tinggal di sebelah sini, ini orang-orang yang berbuat baik saja. Nah, di sebelah sini itu yang berbuat maksiat saja. Jadi diceritakan di dalam tafsir itu, ketika biasanya pagi-pagi mereka akan mendengar teman-teman yang berbuat maksiat sudah ribut pada turun ke laut cari ikan di hari Sabtu. Tapi di satu pagi mereka menyaksikan keanehan. Kenapa kok nggak ada suara di sebelah itu, di kampung sebelah itu? Kok seperti sunyi senyap saja? Akhirnya muncul kepenasaran mereka. Mereka datangi kampung sebelah itu, kampung yang biasa lazim berbuat maksiat itu. Apa yang kemudian mereka saksikan? Mereka pada tercengang. Di situ tidak mereka saksikan lagi ada manusia, yang ada cuman monyet dan babi. Tetapi yang anehnya adalah orang-orang yang telah berubah menjadi monyet dan babi itu, mereka masih mengenali saudara-saudara mereka yang baik-baik itu. Mereka masih mengenali, cuman ngomongnya sudah gak bisa lagi. Tapi mereka merasakan itu. Ada riwayat yang menyebut bahwa mereka untuk mendatangi, mengenali saudara-saudaranya yang masih berwujud manusia yang baik-baik itu, dan mereka datang dalam kondisi menangis. Nah, di awal itu sebetulnya dulu, pengajian kita lama, ada berapa tahun yang lalu, ketika kita sampai di surat Al-Baqarah, saya menyebutkan ini, di tafsir ini juga disebutkan bahwa apakah lalu kemudian orang-orang yang telah dirubah oleh Allah menjadi monyet dan babi itu punya keturunan sampai hari ini? Ini juga para ulama tafsir berbeda pendapat. Jadi ada riwayat yang menyebutkan generasi itu tidak memiliki keturunan, Allah musnahkan mereka. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, kaitannya dengan ayat ini adalah bahwa itu sesungguhnya bagi orang-orang Bani Israel itu adalah aib yang luar biasa. Orang Bani Israel itu sedapat mungkin menyimpan rahasia ini, tak mau mereka kisahkan kepada bangsa lain. Tapi dalam ayat yang sedang kita baca, ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, kau tanyalah dengan orang-orang Bani Israel di Madinah itu, apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka sekian ratus tahun yang lalu di zaman Nabi Daud. Sebetulnya orang Madinah, orang Yahudi Madinah enggan untuk buka ini. Tapi karena kadang sudah terbuka, Nabi sudah tahu, karena Allah yang memberitahu, mau tidak mau mereka harus buka fakta ini. Nah, ini ceritanya orang-orang Bani Israel sebetulnya sangat menutupi aib ini. Tapi kalau kita baca literatur keagamaan Yahudi, ini sebetulnya masih tertera dalam kitab Taurat mereka. Dalam perjanjian lama ini masih ada cerita ini. Jadi kalau walaupun kita mungkin hanya bisa baca kitab dalam bahasa Indonesia aja, tapi bagian-bagian tertentu dari kisah ini itu termuat di dalam kitab mereka. Jadi fakta ini nggak bisa dibuka. Nah, pelajaran yang buat kita adalah bahwa walaupun ini telah terjadi pada masa yang lampau, artinya pelanggaran terhadap hukum Allah itu bukan nggak ada sanksinya. Itu yang menjadi pelajaran. Jadi jangan pernah bermain, jangan pernah menganggap enteng akan sanksi yang Allah berikan. Jadi Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah buta, Allah tidak pernah alpa apapun. Cuman memang sekali lagi rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada murka Allah. Sehingga Rasul itu pernah bersabda, andai kata semua kesalahan makhluk ini saat itu juga dikasih hukuman, maka mungkin tak seorang pun di antara kita ini yang akan hidup.
Karena setiap hari kita pasti melakukan kesalahan. Diandaikan begitu salah datang langsung dikasih hukuman, semua kita ini selesai. Tapi yang kesalahan-kesalahan itu, Allah maafkan, Allah maafkan, Allah maafkan, itu saja. Jadi hari ini sesungguhnya kita ini bukan karena kita mulia, tapi karena aib kita ditutupi oleh Allah, itu saja. Jadi andai kata dibuka oleh Allah, itu selesai nampak semua kita ini. Itu karena rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Nah, tapi pelajarannya adalah jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah mengentengkan sanksi yang Allah berikan. Sekecil apapun perbuatan, itu terdaftar dalam catatan Allah. Nah, itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Kembali, kami selamatkan orang-orang yang telah melarang dari perbuatan jahat, dan kami siksa orang-orang yang berbuat zalim bi azabin ba'izin, dengan azab yang keras. Lalu apakah Allah zalim menyiksa mereka seperti itu? Tidak. Itu semua bima kanu yafsukun. Itu disebabkan karena mereka dulu sudah berbuat melampaui batas. Fasik, sekali lagi, fasik, bahasa Al-Quran yang menyebut fasik. Fasik ini dia mengaku beragama, tetapi kemudian ajaran agama itu sering jadi bahan mainan, dianggap remeh dan dilecehkan. Itu fasik. Beda dengan kafir. Kalau kafir itu memang langsung gak suka, gak setuju, menolak. Tapi kalau fasik, dia masuk ke dalam sistem agama itu, tapi apa yang menjadi ajaran agama itu seringkali cuman menjadi bahan tertawaannya, menjadi bahan ejekannya, menjadi bahan mainannya. Nah, yang seperti itu adalah fasik. Persis yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Itu fasik. Makanya bahasa Al-Quran menyebut mereka bima kanu yafsukun. Azab itu Allah turunkan disebabkan mereka telah berbuat fasik. Lanjutannya dilengkapi sejarahnya oleh Al-Quran di ayat berikutnya. Falamma atau ammanuhu anhu, ketika orang-orang Bani Israel itu telah atau ammanuhu, terus menerus, atau dalam bahasa Arabnya itu terus menerus ke dalam maksiat. Jadi kalau dalam tafsir ini disebutkan falamma tajawazu fi maksiatillah, ketika mereka itu sudah melampaui batas terus menerus berbuat durhaka kepada Allah, itu makna falamma atau ammanuhu anhu, ketika mereka telah terus menerus dan melampaui batas berbuat maksiat kepada Allah dengan melanggar apa yang dilarang kepada mereka. Lalu kemudian qulna lahum, saat itu Allah firmankan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet yang hina, jadilah kalian kera yang hina. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet yang hina. Ini azab Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita mengikuti terjemahan ayat, jadilah kalian monyet yang hina, itu kan seolah-olah jadi monyet itu bisa dibikin sendiri gitu. Bukan begitu maksud ayat. Ini ayat ini penjelasannya mirip seperti dalam surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki untuk menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi wujud, atau yang wujud untuk menjadi tidak ada, menjadi kembali ada, Allah cukup dengan mengatakan kata-kata kun. Secepat itu apa yang Allah kehendaki terjadi. Nah, sama seperti ayat ini, ketika kemaksiatan itu sudah melampaui batas, orang-orang Bani Israel itu telah melampaui batas yang telah Allah tentukan, kami firmankan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet atau kera-kera yang hina.
sudah jadi makhluk monyet tapi diberi sifat hina. Nah, apa di antara kehinaan yang Allah berikan? Jadi kata para ulama tafsir ini coba mendalami ini. Kenapa sifat monyet itu dianggap hina? Bahkan kalau kita gabung dengan ayat surah Al-Baqarah, monyet dan babi itu kenapa hina? Ada penjelasan yang agak mendalam. Satu, dari segi sifat, monyet itu adalah makhluk yang paling aman, nggak pernah kenyang. Jadi kalau dia dikasih makan, mungkin anggaplah pisang, itu sudah dia makan diisi perutnya kenyang. Tapi apakah dengan itu dia berhenti? Tidak. Dia tetap mengisi di bagian pipinya, tetap diisi. Itu sudah juga kembung di pipinya itu kalau akan pergi masih juga megang. Jadi gambaran kerakusannya itu dilambangkan dengan sifat pada monyet. Itu penjelasan para ulama. Lalu kemudian babi gimana? Babi itu salah satu hewan yang kalau ketika tidak ada makanan, dia adalah satu-satunya hewan yang sanggup makan kotorannya sendiri. Jadi hari ini mohon maaf ya, di beberapa dan di banyak negara mungkin yang non-muslim, babi itu memang dipelihara eksklusif lah ya. Tapi tetap saja perilaku bahwa dia ketika tidak ada makanan dia tetap berani memakan kotorannya sendiri, itu gambaran betapa buruknya hewan ini. Nah, lalu berikutnya kata para ulama tafsir, babi itu adalah satu hewan yang mohon maaf dia tidak ada kecemburuan. Jadi kalau pasangannya itu disetubuhi oleh pejantan lain di depan dia pun itu nggak ada problemnya. Nah, begitu yang digambarkan oleh para ulama tafsir. Nah, jadi apakah ayat ini memang memberlakukan orang yang dirubah oleh Allah jadi monyet dan babi, atau hanya sifatnya? Tapi yang jelas dua-duanya adalah sifat yang buruk. Jadi andai kata sebagian tafsiran yang diberikan oleh ulama tafsir bahwa wujud fisiknya nggak dirubah, yang dirubah itu adalah hati mereka, maka tetaplah manusia itu walaupun fisiknya tetap berwujud manusia, tapi jika sudah Allah lekatkan dengan hati seperti monyet dan babi, itu tetaplah sifatnya buruk. Apalagi jika kedua-duanya sudah dirubah seperti itu. Nah, ini yang menjadi pelajaran kita bahwa sanksi berat itu Allah jatuhkan kepada orang-orang yang melampaui batas. Sekali lagi, Allah tidak pernah lengah terhadap hal itu. Kita lanjutkan berikutnya. Ini ceritanya bergeser, tetapi ini penjelasan umum Al-Quran tentang Bani Israel. Ini sebetulnya kalau mau dibuka, ini sejarah panjang bangsa Bani Israel. Ayat 167. Nah, mungkin dalam kesempatan ini kita tidak akan buka sejarah panjang Bani Israel yang ribuan tahun, yang hari ini ya di dunia internasional mereka lagi bikin ulang ya. Tapi apakah mereka sejaya hari ini sebetulnya sejarah panjang Bani Israel? Ternyata tidak. Nah, maka kemudian ayat ini memberikan gambaran seolah-olah inilah prediksi yang Allah berikan kepada bangsa Bani Israel yang akan mereka alami sampai hari kiamat nanti. Nah, kalau kita mau sebut, ini adalah bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran itu memberikan gambaran terhadap peristiwa yang sudah terjadi dan akan terjadi, walaupun kita tidak tahu kapan tepatnya ini terjadi. Nah, Quran memberikan gambaran apa yang akan terjadi untuk bangsa Bani Israel sampai dunia kiamat. Ini salah satu ayatnya. Wa ista'azana rabbuka, dan ingatlah hai Muhammad ketika Allah Ta'ala memberitahukan kepadamu, ta'azzana rabbuka, ketika Tuhanmu memberitahukan. Ta'azzana itu berasal dari kata azana, azan. Nah, arti harfiahnya dulu kalau dalam kamus-kamus bahasa Arab itu memberitahu.
Oleh sebab itu, dari kata azana ini muncul beberapa kata yang kita mungkin sedikit kenal. Dalam bahasa Arab tuh, telinga itu disebut uzun, telinga, uzunun, telinga. Nah, apa artinya telinga itu? Itu alat untuk mencari tahu. Uzunun, telinga. Azan yang dikumandangkan muazin itu adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu salat. Dari kata azina juga, azan. Lalu kemudian orang yang mengumandangkan azan disebut muazin, artinya si pemberitahu. Nah, itu asal kata azina itu. Kalau kita mau menelusuri bahasanya. Jadi bahasa Arab itu seperti itu modelnya. Jadi satu kata itu bisa terpecah dan menghasilkan makna yang banyak. Nah, sekarang Allah umumkan, wa ista'azzana rabbuka, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah memberitahukan kepadamu. Ini informasi Allah kepada Nabi Muhammad, dan ini terekam sampai dunia kiamat di dalam Al-Quran. Dia akan abadi pemberitahuan Allah. Apa pemberitahuan Allah? La yab'asanna alaihim ila yaumil qiyamah. Allah pasti akan mengirimkan, mengutus kepada orang-orang Bani Israel itu sampai hari kiamat nanti. Apa yang Allah utus? Mayasumuhum su'al azab. Ada orang-orang yang Allah kirimkan untuk menyiksa orang Bani Israel, entah sebagai pribadi atau sebagai bangsa. Ini janji Allah. Bapak Ibu, kalau kita sedikit masuk ke dalam cara bahasanya, itu kalimatnya layak nasanna. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu ini, di ujung itu ada nun yang tasdid 2. Itu bahasa Arabnya namanya sumpah, atau nun taukid namanya. Jadi kalau bahasa Arab itu sudah menggunakan kata itu, yang nasanna, itu artinya betul-betul kami utus, betul-betul kami utus. Dan ini nggak main-main. Jadi Allah sedang ingin meyakinkan lawan bicaranya. Ditambah lagi dengan di awal ada kata la. Jadi kalau kita bahasa Arab, kalau saya ngaji di pondok dulu, kiai kami kalau menerjemahkan ayat kayak begini, ini gimana? Ini pasti Allah akan mengutus, pasti Allah akan mengutus, pasti Allah akan mengutus. Jadi kita tanya, kiai kenapa kok sampai terjemahnya 3 kali? Ya memang taukidnya 3 kali. Jadi tuh kita kalau nggak belajar bahasa Arab nggak terasa itu. Tapi kalau belajar bahasa Arabnya ngerti, terasa itu. Nah yang seperti itu tuh memang tidak bisa dilahirkan dengan membaca terjemahan bahasa Indonesia. Itu memang harus dirasakan dengan memahami bahasa Arabnya. Nah tapi saya coba hadirkan sedapat mungkin. Jadi ini janji Allah. Allah betul-betul akan mengutus kepada orang Bani Israel itu sampai hari kiamat. Walaupun tidak setiap waktu, tapi dari waktu ke waktu ada aja orang-orang yang akan menghancurkan, mengazab, menyiksa mereka. Dan sejarah panjang mereka penuh dengan itu. Jadi orang-orang Bani Israel itu bukanlah bangsa yang tenang. Karena perbuatan mereka juga dia dimusuhi oleh bangsa lain. Datang penguasa, dihancurkan kota mereka. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang dijadikan budak. Mungkin di kesempatan yang akan datang saya coba akan membahas atau memberikan paparan sejarah sebagian yang terjadi pada orang-orang Bani Israel. Bagaimana mereka, apa yang terjadi pada mereka. Bahwa ayat ini sudah terbukti berpuluh-puluh kali Allah mengirimkan orang-orang yang kemudian menyiksa orang-orang Bani Israel ini. Nah, jadi Allah akan kirimkan orang yang akan menyiksa orang Bani Israel itu sampai hari kiamat. Mayasumuhum su'al azab. Orang yang akan menyiksa mereka dengan azab yang sangat pedih. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad, maka Allah sesungguhnya amat cepat siksa. Jadi kalau Allah ingin mengazab satu kaum karena perbuatan mereka, itu cepat. Wa innahu laghafurur rahim. Tapi pada saat yang sama Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang jika kaum itu mau menyadari kesalahan. Jadi pintu taubat, pintu pengampunan Allah sebetulnya tidak pernah tertutup bagi orang-orang yang mau bertobat. Tapi jika tidak, maka azab Allah itu akan segera diturunkan.
Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini berkaitan dengan orang Bani Israel. Sedikit kita sampaikan bahwa sepeninggalan Nabi Sulaiman, kan orang kerajaan Bani Israel itu baru besarnya, jayanya, mulai dibangun di zaman Daud. Lalu kemudian menjadi sebuah kerajaan besar di zaman Nabi Sulaiman. Tapi sepeninggalan Nabi Sulaiman, orang Bani Israel itu kerajaannya pecah dua, belah dua. Ada kerajaan Israel yang bagian timur, ini daerah sekitar Syria sekarang. Ada kerajaan Israel yang bagian selatannya. Nah, ini yang kita kenal hari ini sebagai kawasan Palestina wilayah. Nah, di bagian timur itu berkumpullah 10 suku Bani Israel. Nah, di bagian selatannya itu kumpullah 2 suku Bani Israel. Kan suku Bani Israel itu kan 12 suku. Yang 10-nya nanti pecah ke kerajaan utara mereka, yang 2-nya kerajaan bagian selatan. Nah, yang di bagian selatan ini sukunya adalah suku Binyamin, adiknya Nabi Yusuf, dan kakak tertuanya suku Yahuda namanya. Nah, dari kata Yahuda ini sebagian ahli bahasa menyebut lahirlah kata Yahudi. Nah, ini kerajaan mereka. Walaupun kita mungkin nanti tidak akan bicara tentang sejarah mereka secara utuh, tapi pada kesempatan yang akan datang saya akan sampaikan bagian-bagian bagaimana Allah membuktikan apa yang Allah cantumkan dalam Al-Quran ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin dengan keterbatasan waktu ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.